kamu, kau pun lirik aku seperti bawah lampu. Kau bisikan kamu, apa yang kau mau, dia atau aku, garam atau madu. Hold my hands, don't tell your friends. Cerita kemarin, ku ingat permanen. Manismu kayak permen, I hope this never ends. Okay, you be my queen, and I'll be the Spider-Man. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Dan ku pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Malam chaos ini, ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Cirotu. Want tell my friends about you, tapi tunggu dulu. Ku masih meragu, kamu menggebu. Wanna be with you, berjalani dulu. Wanna be with you. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Dan ku pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Di sini baru pertama kali. Ini namanya kan Perumahan Pesona ya, Bu ya? Ini tercermin, Bu. Ibu-ibunya semuanya mempesona ya. Kasih jeruk. Iya, kalau begitu Bapak Ibu diperkenankan untuk berdiri. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada Sabtu sore hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengabdian masyarakat kepada masyarakat dari Universitas Pamulang, program studi teknik industri. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dari Universitas Pamulang. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dari program studi teknik industri. Mudah-mudahan acara sore hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah berkenan hadir di perumahan kami, yaitu Perumahan Pesona Serpong RW 08 Kelurahan Kademangan. Yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pada Bapak Misdi selaku Ketua RW 08. Yang terhormat Bapak Soleman selaku Ketua RT 01. Yang terhormat kepada Bapak Produk mulai kelompok e-commerce untuk masyarakat. Nah, silakan kepada kakak-kakak mahasiswa untuk menjelaskan. Oke, baik, terima kasih Mas Amin. Ini satu batang. Iya. Kelebihan Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita telah berada pada penghujung acara, yaitu materi terakhir. Kami di sini kelompok 4, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ada Bahtiar selaku ketua kelompok 4. Lalu ada rekan saya bernama Berton Sinurat. Berton. Baik ya, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Mohon untuk disimak baik-baik. Pertama, apa itu e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce. Jadi intinya itu adalah tempat atau wadah antara jual beli secara online gitu. Kelebihan e-commerce yaitu pertama, bisa diakses 24 jam. Kedua, jangkauan luas, bisa ke seluruh dunia. 3, hemat biaya operasional. Dan 4, proses pembelian praktis dan cepat. Kekurangan e-commerce, pertama, tidak bisa langsung melihat atau mencoba produk. Kedua, rawan penipuan jika tidak hati-hati. Ketiga, ketergantungan pada koneksi internet. Kalau kekurangan e-commerce sih yang lebih umumnya membuat dompet suami tipis ya Bapak Ibu ya. Karena sering cekot-cekot mungkin. Ini adalah data aja e-commerce di Indonesia. Berdasarkan data ini, pengguna aktif e-commerce di Indonesia 2021, data terbesar dikuasai oleh Tokopedia. Jenis-jenis e-commerce-nya sendiri, yang pertama ada business to consumer. Kayak penjual tuh langsung menjual produknya itu ke marketplace, kayak Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, kayak gitu, Shopee, ya betul Bu. Yang kedua, business to business, transaksi antar perusahaan. Contohnya Tokopedia ke perusahaan yang lain gitu Bu. Yang ketiga, C2C atau customer to customer. Konsumen menjual produk ke konsumen lain. Contoh OLX, contoh Facebook. Biasanya ini untuk COD ya Bu ya. Yang keempat adalah consumer to business. Konsumen menawarkan produk atau jasa ke bisnis. Contohnya freelancer menjual jasa ke perusahaan. Nah, pada tahap ini yaitu langkah-langkah memulai bisnis di e-commerce. Tentukan produk yang akan dijual. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menentukan produk dulu, apa yang mau dijual. Setelah produk ditentukan, lalu kedua adalah riset pasar dan kompetitor. Cari tahu pasar yang lagi tren di pasar itu apa, dan kompetitor itu persaingan antar produknya itu apakah ada persaingan atau tidak gitu.
Yang ketiga adalah buat brand dan identitas bisnis. Yang keempat, pilih model bisnis. Apakah mau menyetok sendiri, produksi sendiri, atau hanya sebagai reseller, sebagai penjual dari toko orang lain gitu. Yang kelima, bangun toko online. Nah ini untuk marketplace sendiri yang tadi disebutkan ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Lalu yang keenam, siapkan sistem pembayaran. Kalau sistem pembayaran sekarang kan rata-rata online ya Bu ya, menggunakan QR dan sebagainya. QRIS ya betul Bu. Yang ketujuh, atur pengiriman barang. Yang kedelapan, promosikan bisnismu. Gunakan Instagram, TikTok, atau bisa live TikTok untuk mempromosikan bisnis yang ada, ya betul. Nah, kita di sini mengambil contoh produk yaitu sabun cuci tangan antibakteri. Step pertama adalah siapkan produk dan data yang lengkap yang harus disiapkan. Yang pertama adalah foto produk. Ini sangat krusial karena kita melihat produk itu secara visual ya, antara bagus atau tidaknya produk dinilai dari fotonya yang prepare atau tidak. Video jika ada lebih menarik. Yang kedua ada deskripsi produk, misalnya sabun cuci tangan cair antibakteri. Yang ketiga, tentukan harga produk. Yang keempat, stok berapa banyak barang yang tersedia. Step 2 adalah upload produk ke Tokopedia. Kita mengambil contoh e-commerce yaitu Tokopedia. Pertama, buka aplikasi Tokopedia. Kedua, login ke akun Tokopedia seller. Jika lo belum punya, kita bikin terlebih dahulu. 3, klik tambah produk. 4, masukkan produk. 5, isi nomor produk. Tulis deskripsi produk. 7, isi harga, stok, dan berat. 8, pilih varian kalau ada, misalkan ukuran, wangi, warna kayak gitu. Nomor 9 adalah klik simpan dan tampilkan. Produk akan muncul di tokonya masing-masing. Untuk step 3 ini, promosikan produk lewat sosial media. Yang bisa kita lihat ada beberapa sosial media, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kalau misalkan dilihat dari trennya sih, TikTok lebih familiar ya Bu ya. Bayar ya Bu ya. Saya pernah promosiin butik saya harus bayar. Jadi diiklankan saya harus bayar. Lanjut, oke. Yang keempat stepnya adalah aktif jawab pesan dan komentar. Jadi kalau ada konsumen yang bertanya, kita aktif supaya dapat bintang yang bagus gitu untuk tokonya, performa yang baik sehingga dilihat orang-orang itu, toko ini baik banget gitu, bagus banget responnya gitu. Ya, lanjut step 5, buat promo atau diskon. Ini yang penting karena saya juga sebagai mahasiswa sering tertarik kepada diskon gitu ya Bu. Apalagi mama. Ya betul Bu. Step 6 dan terakhir adalah posting rutin dan konsisten. Ini itu kunci dari segalanya Bu, karena kalau tidak konsisten toko kita tidak akan berkembang ya Bu ya. Langkah kecil itu baik daripada langkah besar yang tidak dilakukan menerus gitu. Minimal 2-3 kali seminggu upload konten baru di sosmed. Lalu selalu ingatkan promo, kelebihan produk, dan testimoni. Baik, apabila ada yang bertanya, silakan Bu. Ya, baik Bu. Pengalaman saya belum pernah sih. Cuma saya pikir gini, bicara tentang kita menjual kepada publik, tentu kan ada atau ada aturan mainnya, misalkan legal PPT itu setahu saya ya. Nah ini kalau kami misalkan, saya nggak tahu ini teman-teman mungkin bisa sih ngomong gitu ya, tapi kan apapun memang bisa langsung kita jual secara e-commerce, sedangkan ini kimia ya.
Seperti itu yang saya tanya. Kalau misalkan ada adik mungkin tahu, oh bisa bu, it's okay. Tapi setahu saya, karena ini menyangkut untuk habis ya, kita masuk dengan habis. Nah bahan-bahan apa aja sih? Kalau setahu saya, mungkin takutnya khawatir saya tahu. Untuk bahan-bahan kimia itu ada aturan main. Apakah demikian juga untuk yang Jadi saya standarnya gitu ya, kalau makanan kan standarnya yang paling minimal adalah BPOM halal gitu ya. Tapi kalau berbahan kimia tentunya pasti ada standar yang lain kayak PRT-nya gitu ya, seperti itu. Nah mungkin kalau jadi tadi mungkin pengalaman kakak sekalian, karena memang di bisnis di prodi industri, tentunya kan tahu akan hal itu. Kalau contohnya itu untuk produk-produk kimia ya Bu, kita kan upload ke produk ya Bu, ke ini, ke e-commerce. Tentunya e-commerce itu akan mengecek produk itu layak atau enggak. Mereka melihat isi deskripsinya tentang apa aja, produknya, bahan-bahannya apa. Terus biasanya kalau produk kimia gitu perlu adanya lampiran sertifikat kayak gitu Bu, ya sertifikat legal kayak gitu. Untuk memastikan bahwa bahan ini memang aman digunakan gitu, tidak merusak gitu ya Bu. Artinya ibu mesti paham bahwa step berikutnya sebenarnya kalau memang kita bukan tidak mungkin, tapi memang harus mempersiapkan hal tersebut. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Cukup ya Bu ya, karena waktunya sudah mepet, sudah mau maghrib. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.